Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar anak-anak yang soleh-solihah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran ke-1 dan 2. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Setelah anak-anak mempelajari buku tema 7, simaklah penjelasan berikut ini. Pada saat kita membaca sebuah bacaan, terkadang kita menemukan kata-kata yang sulit dimengerti. Untuk menemukan arti dari kata tersebut, kita dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Gambarnya ada di sebelah kiri. Nah, cara mencari kata yang susah dimengerti tersebut, yang pertama siapkan kamusnya, yang kedua tentukan kata dasar yang akan dicari. Kemudian carilah huruf awal dari kata tersebut. Nah, jika sudah ketemu, baca dan catat makna dari kata tersebut biar tidak lupa ya. Setelah kita membaca sebuah bacaan, tentu kita akan mengetahui pokok pikiran dari bacaan tersebut. Nah, pokok pikiran adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Untuk menentukan pokok pikiran paragraf, yang pertama kita dapat membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Pernahkah anak-anak melihat bendi, pedati sapi, atau pedati kerbau? Pada ketiga alat transportasi tradisional tersebut, mereka sama-sama menggunakan binatang yang dapat menarik beban berupa bendi atau pedati, sehingga bendi dan pedatinya dapat bergerak. Aktivitas yang dilakukan hewan-hewan tersebut sehingga mengakibatkan bendi dan pedatinya bergerak, itulah yang disebut dengan gaya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Semua tarikan dan dorongan tadi disebut dengan gaya. Gaya dibedakan menjadi dua, yaitu gaya tidak sentuh dan gaya sentuh. Gaya tidak sentuh atau tak sentuh adalah tarikan atau dorongan yang terjadi tanpa bersentuhannya dua benda. Sedangkan gaya sentuh terjadinya tarikan atau dorongan yang terjadi lewat persentuhan dua benda. Pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya meja yang didorong. Jadi meja yang tadinya diam kemudian didorong akan menjadi bergerak. Benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya sepeda dikendarai lalu direm. Sepeda yang tadinya bergerak kemudian direm. Nah, itu makanya menjadi diam. Yang ketiga, benda berubah bentuk. Contohnya adalah botol air mineral yang kosong lalu diinjak. Botol yang tadinya kosong bentuknya masih lurus panjang kemudian diinjak menjadi gepeng. Itu yang dinamakan dengan berubah bentuk. Yang terakhir, benda bergerak berubah arah. Contohnya adalah bola menggelinding ditendang berubah arah karena gaya yang diberikan. Bola yang tadinya menggelinding ke arah utara misalnya, kemudian ditendang berubah menjadi ke arah barat. Macam-macam gaya, ada gaya otot, gaya pegas, gaya gravitasi bumi, gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gesek. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot.
Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Contohnya anak menendang bola, ibu memotong kue, dan lain-lain. Yang kedua adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah tarikan atau dorongan yang ditimbulkan oleh benda yang bersifat elastis. Contohnya pulpen yang di dalamnya terdapat pegas, ketapel, atau karet gelang. Ketiga, gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contohnya, jika kita melemparkan benda ke atas, maka benda itu akan jatuh ke tanah. Yang keempat adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu, seperti baja, nikel, besi, dan kobalt, termasuk benda magnetis atau dapat ditarik kuat oleh magnet. Sedangkan benda-benda yang terbuat dari kayu, plastik, karet, aluminium, emas, tembaga, dan perak adalah benda yang tidak bersifat magnetis atau tidak dapat ditarik oleh magnet. Kelima, gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contohnya, penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut akan dapat menarik potongan-potongan kertas. Lampu yang menyala, kipas angin yang menyala. Yang keenam, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Gaya gesek dapat menimbulkan adanya hambatan. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya gesek dan hambatan akan semakin besar. Contohnya, pisau yang diasah, menghapus papan tulis, gesekan ban mobil, dan permukaan aspal. Setelah kita mengetahui tentang pokok pikiran dan gaya, sekarang kita akan belajar menyanyi sesuai tinggi rendah nada. Nada adalah bunyi yang teratur. Nada memiliki bunyi rendah dan tinggi. Nada dapat ditulis dalam notasi angka. Notasi angka berbentuk angka-angka yang terbentuk dalam notasi balok. Seperti angka 1 dibaca do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si, dan 1 titik di atas dibaca do tinggi. Berikut adalah salah satu lagu terkenal dari Papua yang menceritakan kisah perpisahan seorang cucu dengan kakek dan neneknya. Lagu ini berjudul Apose. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Buflenso, bani nema,
Setelah kita menyanyikan lagu tadi, kita dapat memberikan tanda pada lirik lagu tersebut sesuai dengan naik turunnya nada. Tanda yang diberikan berupa garis naik untuk nada tinggi, rata untuk nada yang tidak berubah atau sama, kemudian turun untuk nada yang lebih rendah. Nah, tanda-tanda tersebut itulah yang dinamakan dengan garis melodi. Setelah Miss Nimas beri tanda, nah hasilnya seperti ini, garis melodi dari lagu Apose. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat ya belajarnya dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.